Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bank garansi untuk memenuhi mata kuliah perbankan. Di sini kelompok 5 akan membahas mengenai studi kasus atau permasalahan mengenai deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor. Nah, kelompok 5 ini sendiri terdiri dari 6 mahasiswa. Di antaranya yang pertama ada Erva Puspita Rahayu dengan NIM 18/2013, ada Agus Sanjaya dengan NIM 18/2017, ada Dimas Maulana dengan NIM 18/2022, ada Nabila Isnaini Afsari dengan NIM 18/2023, ada Dina Wulandari dengan NIM 18/2066, ada Arista Dimanto dengan NIM 18/2068. Teman-teman, sebelum kita memasuki permasalahan atau studi kasus kita mengenai deposito sebagai jaminan bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, pertama-tama perkenalkan saya Erva yang akan membahas mengenai materi yang pertama kalinya. Sebelum memasuki studi kasus tersebut, teman-teman harus mengerti apa sih itu bank garansi. Bank garansi itu sendiri berasal dari kata garansi yang berasal dari bahasa Belanda, garanti yang artinya jaminan. Bank garansi artinya garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Bank garansi artinya jaminan yang diberikan oleh bank, itu sendiri maksudnya bank menjamin pihak yang dijamin, yakni nasabah, untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan. Nah, dari pengertian mengenai bank garansi tersebut, ada 3 pihak dalam pemberian bank garansi. Di antaranya yang pertama ada bank sebagai pemberi jaminan yang disebut sebagai penjamin. Yang kedua ada nasabah sebagai pihak yang dijamin atau biasa yang disebut dengan debitur. Yang ketiga ada pihak yang menerima jaminan yang disebut sebagai penerima jaminan, yang merupakan pihak ketiga, contohnya yakni kreditur. Teman-teman, di sini kalian tentunya penasaran ya mengenai bank garansi, karena bank garansi itu sendiri tidak familiar dalam telinga kita ya. Bank garansi itu sendiri ada jenis-jenisnya. Contohnya yakni ada bank garansi pembelian, ada bank garansi pita cukai tembakau, ada bank garansi penanggungan biaya masuk, ada bank garansi tender, ada bank garansi pelaksanaan juga, dan ada bank garansi uang muka. Di sini teman-teman, untuk melakukan penjaminan bank garansi ini dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, terdapat sebuah hubungan di mana hubungan antara supplier dengan distributor tersebut diawali dengan adanya suatu perjanjian kerjasama, di mana perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut antara lain yakni adanya kewajiban supplier, yakni mengirimkan barang atau produk sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Yang kedua ada kewajiban distributor, yakni memasarkan barang atau produk tersebut dengan baik dan membayarkan apa saja yang menjadi kewajibannya atas pengiriman hasil pemasaran produk milik supplier. Yang ketiga ada hak supplier, di mana menerima dan mendapatkan kepastian pembayaran. Ini meliputi barang atau produk yang telah diberikan kepada distributor tersebut. Dan yang terakhir ada hak distributor, yang berfungsi untuk menerima barang atau produk yang diberikan oleh supplier dan mendapatkan sejumlah keuntungan pemasaran produk milik supplier. Slide ketiga, berkenaan dengan hak supplier adalah menerima dan mendapatkan kepastian pembayaran atas barang atau produk yang telah diberikan kepada distributor. Di sini maka akan diterbitkan bank garansi. Untuk memperoleh jaminan dari bank, maka penerbitan bank garansi sampai dengan pencairannya memerlukan berbagai persyaratan. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap atau proses penerbitan sampai dengan pencairan bank garansi sebagai berikut. Pertama, pihak distributor mengajukan bank garansi kepada bank dengan maksud
pihak distributor akan melakukan kegiatan usaha milik supplier. Kedua, untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, pihak supplier meminta jaminan bank garansi kepada nasabah atau distributor. Ketiga, sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada nasabah dan bank garansi asli akan diserahkan distributor kepada supplier. Keempat, jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak supplier, misalnya di sini distributor ingkar janji, maka supplier dapat langsung membawa bank garansi asli yang dipegangnya ke bank untuk dicairkan. Kelima, pihak bank akan memberi ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan distributor sebelumnya. Keenam, jika dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tidak terjadi masalah, maka pihak supplier akan mengembalikan bank garansi asli kepada distributor. Di sini saya akan menjelaskan slide kelima, bagian fungsi bank garansi. Bank garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, di mana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin atau nasabahnya, dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Secara umum, bank garansi mempunyai fungsi yang sama bagi masing-masing pihak, yaitu yang pertama, satu, bagi kreditur atau penerima jaminan. Bank garansi berfungsi sebagai jaminan terlaksananya pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Yang kedua, bagi debitur atau terjamin. Bank garansi berfungsi sebagai sarana pendukung untuk memberikan jaminan kepercayaan kepada kreditur bahwa prestasi yang menjadi hak kreditur akan tetap terpenuhi pada waktunya, sekalipun ia sendiri berhalangan memenuhinya. Yang ketiga, bagi bank atau penjamin. Bagi garansi berfungsi sebagai salah satu sarana untuk memberikan bantuan fasilitas berbentuk jaminan untuk membantu memperlancar transaksi yang dibuat oleh nasabah dan krediturnya, dan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah, serta dengan adanya jaminan lawan yang diberikan, maka kredibilitas bank juga akan meningkat di mata para nasabahnya. Berdasarkan fungsi dari bank garansi tersebut, maka dapat diketahui keuntungan dari penggunaan jasa bank garansi yaitu: 1. Meningkatkan kepercayaan yang diperlukan oleh relasi usaha. Suatu usaha akan semakin percaya dengan relasi usahanya. Misalkan, usaha A, dia memiliki relasi dengan usaha B, maka keduanya akan semakin percaya. Mereka percaya karena bank garansi menjamin kegiatan usaha tersebut dan membuatnya semakin maju. Yang kedua, memperlancar kegiatan usaha. Kegiatan usaha akan semakin lancar dengan adanya bank garansi. Contohnya, kegiatan usaha tembakau. Di situ, bank garansi akan menjamin bila ada seseorang yang kredit, maka posisi kredibilitasnya akan diambil alih oleh bank garansi. Lalu, kegiatan usaha tersebut akan melakukan pembayaran. Dengan adanya bank garansi tersebut, maka akan mempermudah kegiatan mereka. Yang ketiga, bank mengambil alih posisi kredibilitas nasabah terhadap pihak yang dijamin. Contohnya, bank garansi
mengambil alih kredibilitas atau kredit dari nasabah untuk melakukan kegiatan usaha tembakau atau yang lain. Jadi lebih mudah. Kegiatan usaha tersebut tinggal melakukan pembayaran kredit atau melunasi pinjaman yang telah dilakukan untuk memperlancar kegiatan usaha mereka, yaitu kegiatan usaha tembakau. Jadi lebih mudah karena sudah diambil oleh yang namanya bank sebagai kredibilitasnya, atau juga sebagai pihak yang menjamin. Di sini saya akan menjelaskan bagian deposito sebagai jaminan bank garansi apabila debitur melanggar janji. Di dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi dalam perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, dalam prakteknya dimungkinkan terjadi pihak yang dijamin atau yang dimaksud distributor lalai menjalankan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang atas pemberian sejumlah produk atau barang milik supplier untuk dipasarkan. Nah, perjanjian antara supplier dengan distributor dilakukan berdasarkan prinsip bahwa supplier menginginkan bank garansi sebagai agunan untuk menutupi kemungkinan resiko pemasaran barang yang sudah diberikan kepada pihak distributor atau pembayaran atas pembelian barang. Sehubungan dengan efektifnya bank garansi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor, maka bank garansi baru dapat dikatakan efektif apabila adanya tuntutan setelah jatuh tempo bank garansi dari pihak penerima jaminan yang dimaksudkan supplier bahwa pihak yang dijamin atau distributor melanggar janji atau wan prestasi, yaitu batas waktu yang ditetapkan sudah berakhir, tetapi nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban. Apabila masa bank garansi habis dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sudah selesai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka untuk jaminan yang diberikan kepada pihak bank bisa ditarik. Namun, apabila masa bank garansi habis dan pelaksanaan perjanjian kerjasama belum selesai, maka harus segera mengajukan perpanjangan masa berlakunya kepada pihak bank. Kemudian bank akan memperbarui dengan memberikan bank garansi yang baru untuk jangka waktu yang telah disepakati. Ini saya akan menjelaskan lanjutan dari slide 7 yang menjelaskan tentang deposito sebagai jaminan bank garansi apabila debitur melanggar janji. Berdasarkan permasalahan atau studi kasus yang ditemui penulis, menurut Bapak Rudi Setiawan, legal staff PT Bank Danamon, pemberian bank garansi dengan jaminan deposito yang wajib dilakukan oleh bank dalam hal ada permohonan bank garansi dengan jaminan deposito adalah mengecek keabsahan deposito yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa apakah deposito tersebut sah dalam arti benar-benar merupakan deposito pada PT Bank Danamon, maka pencairan tuntutan bank garansi dapat dilakukan. Penyelesaian bank garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara supplier dengan distributor dengan jaminan deposito yang terjadi pada PT Bank Danamon merupakan eksekusi yang sederhana disebabkan karena dana yang menjadi jaminan debitur berada dalam penguasaan PT Bank Danamon, sehingga dalam hal debitur wan prestasi maka PT Bank Danamon dapat langsung membuka pemblokiran deposito dan selanjutnya mengambil pelunasan terhadap bank garansi. Berdasarkan pembahasan kasus tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bank garansi sebagai pemberi jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank, di mana bank memberikan jaminan kepada penerima garansi untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin dalam kurung nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Pemberian jaminan bank
garansi dengan jaminan deposito yang wajib dilakukan oleh bank dalam hal ada permohonan bank garansi dengan jaminan deposito adalah mengecek keabsahan deposito yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa apakah deposito tersebut sah, dalam arti benar-benar merupakan deposito sebelum pencairan tuntutan bank garansi dapat dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Assalamualaikum.